Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Senin besok, tanggal 24 Juli tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Asri. Oke, kalau kita perhatikan tren pergerakan saham Asri, dia bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Dengan MA5 saat ini merupakan area support terdekat dari saham Asri. Jadi kalau kita perhatikan selama pergerakan saham Asri ini masih ada di atas garis MA5, ini ada kecenderungan harga bergerak naik ya teman-teman ya. Oke, pada hari Jumat kemarin Asri berhasil menguat 3,09% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kita bisa perhatikan area resisten selanjutnya yang mana area ini nanti berpotensi akan dituju oleh saham Asri yang di kisaran harga 208 ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik area garis resistennya. Oke, ini target kenaikan dari pergerakan saham Asri. Kalau kita perhatikan dia sempat break dari area resisten yang di area harga 198. Oke, kita coba tarik garis. Di area ini bisa kita perhatikan untuk entry beli ya teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin entry di saham Asri, teman-teman bisa memanfaatkan area support di area harga 198 teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan besok dia mantul di area 198, kita bisa entry dan target kenaikannya di area resisten di kisaran harga 206 hingga 208. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham Asri. Oke. Asing pada hari Jumat kemarin tanggal 21 Juli ini ada net buy. Ini kalau kita amati dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 21 Juli, asing terus melakukan pembelian untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan Asri pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BSDE. Oke, BSD juga menarik tren pergerakannya, dia bergerak di fase uptrend. Dia berhasil menguat 2,12% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kalau kita perhatikan dia berhasil break dan close di atas area resisten 1195. Oke, kita coba tarik garis. Nah, di sini kita bisa amati teman-teman ya, ini adalah area support yang bisa kita manfaatkan untuk entry beli. Oke, dan target kenaikannya di sini kita bisa tarik area resisten selanjutnya yakni di kisaran harga 1280 hingga 1325. Oke. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Jadi ini masih cukup oke. Ini kalau kita perhatikan di sini kenaikan harga saham BSDE juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham BSDE. BSDE asing ada net buy dari tanggal 20 21. Asing terus melakukan akumulasi untuk broker transaksi. Di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di top 5 broker teratas ada CC, BK, BBNI dan OD. Oke. Next kemudian ada saham kode Jekon. Oke, Jekon juga menarik. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 3,39%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya dia bergerak ke atas ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan ada area resisten di MA200 di area harga 132. Inilah target kenaikan dari saham Jekon teman-teman. Oke. Support terdekat saham Jekon kita bisa perhatikan di sini ada MA100 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Jekon ini mampu bertahan di atas garis MA100, maka Jekon masih berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya di area resisten MA200 di kisaran harga 132 hingga 133-an teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Jekon. Oke, Jekon asing ada net buy pada hari Jumat kemarin tanggal 21 Juli. Untuk broker transaksi, kalau kita lihat di sini ada akumulasi. Kalau kita perhatikan top 3 broker teratas ada KK, CC, dan NI yang mengakumulasi saham Jekon. Oke. Next kemudian ada saham kode Elsa. Oke, Elsa ini juga menarik tren pergerakannya, dia bergerak ke atas dengan MA5 ini area support MA5 adalah area support kuat dari saham Elsa. Kalau kita lihat ini begitu harganya tuh area MA5 ini ada kecenderungan harga dipantulkan ke atas ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham Elsa ini mampu bertahan di atas garis MA5, maka Elsa berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya kita bisa perhatikan ada area resisten di kisaran harga 400-an ya teman-teman ya.
Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Elsa. Oke, Elsa ini asing ada net buy dari tanggal 26 Juni hingga hari Jumat kemarin tanggal 21 Juli. Asing terus melakukan pembelian ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kita lihat di sini ada akumulasi. Kalau kita lihat top 5 broker teratas ada GR, BK, AK, AC, dan CP. Oke. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan area entry beli ya teman-teman. Di sini kita bisa perhatikan area support di atas MA5 di kisaran harga 376 hingga 380 teman-teman ya. Oke. Oke, cukup menarik. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area support MA5 nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman entry di area MA5, resiko tetap dibatasi. Kalau misalkan dia jebol di bawah garis MA5 maka dilepas terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau dia jebol di bawah garis MA5 ini ada kecenderungan dia akan turun, dan kalau turun dia akan menuju ke area support MA20 di area harga 356 teman-teman. Oke. Kita coba ukur kalau misalkan MA5 ke MA20 penurunannya berkisar sekitar 5,8%-an teman-teman ya. Oke. Namun kalau kita lihat candle seperti ini dan kenaikan harga Elsa ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, maka Elsa masih berpeluang dia akan menguat, dan target kenaikannya di area resistance di kisaran harga 396 hingga area 400 ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan Elsa pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ASLC. Oke, ASLC. ASLC juga menarik. Dia berhasil break dan close di atas garis EMA 200. Oke. Pada hari Jumat kemarin, ASLC ini berhasil menguat 3,57%. Penguatan juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. ASLC ini masih ada di area supportnya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk entry posisi beli di area harga kisaran 115 hingga 116 teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham ASLC ini masih bertahan di atas garis EMA 200, maka ASLC masih berpeluang dia menguat, dan target kenaikannya kita bisa lihat ada area resistance. Oke. Di area harga kisaran 120 hingga 125. Inilah target kenaikan dari saham ASLC. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk ASLC. Oke. ASLC ini asing ada net sell pada hari Jumat kemarin tanggal 21 Juli. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di 4 broker teratas yang melakukan distribusi ada PD, BK, AK, dan FZ. Oke, jadi ini karena ini masih ada di area support, maka kalau kita entry di area support MA200 masih cukup oke, karena resikonya masih kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA200, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Oke, mudah-mudahan pada hari Senin besok ASLC mampu melanjutkan penguatan dan dia mampu menuju ke area resistance selanjutnya di area harga 120 atau 25. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.